Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Fa innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana wa syafi'ana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-mab'uts rahmatan wa kafatan wa hidayatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para bapak, ibu-ibu, jamaah taklim Masjid Samparan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Mari kita panjatkan segala kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini. Kula panjenengan sami dipun kempaten dening Allah Subhanahu wa taala. Allah berkenan untuk mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia, Baitullah, dalam rangka kita bertawasau bil haq, bertawasau bis sabr, bertawasau bil marhamah, saling berpesan terhadap kebaikan, saling berpesan terhadap kesabaran, dan saling mengingatkan tentang kasih sayang di antara kita sebagai Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau serta seluruh keluarganya, istri-istrinya, ummahatul mukminin radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dan juga para sahabat, para tabi'in, tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini majelis pengajian pada malam ini insya Allah akan saya bacakan sebuah hadis. Hadis ini terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin karya tulisan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau adalah salah seorang imam besar, ulama besar dalam mazhab Asy-Syafi'i. Kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi ini banyak dipelajari oleh kaum muslim di berbagai negara. Kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi ini berisi hadis-hadis yang sahih yang menceritakan tentang bab di dalam Islam, dimulai dengan
bab ikhlas, kemudian bab taubat dan seterusnya yang Riyadhus Shalihin ini oleh banyak ulama dijelaskan ataupun diberikan tambahan-tambahan keterangan. Makanya kitab yang saya bawakan kepada para pengunjung adalah kitab karya kitab yang ditulis oleh Muhammad radhiyallahu anhu, namanya adalah Imran bin Husain Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Dia menceritakan bahwasanya pada satu ketika oleh Al-Quran pastami ulahu wa ansitu la'alakum turhamun. Dan jika dikisahkan ada seseorang perempuan datang menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perempuan ini disebutkan dalam riwayat ini dari kabilah Juhaina. Dalam riwayat yang lain disebutkan Imra'atun Ghamidiyah, dari kabilah namanya Ghamidi. Jadi ada beberapa versi riwayat dan semuanya insyaallah bahwasanya ada seorang wanita dari kabilah Juhaina menghadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atat Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam wa hiya habla minaz zina. Ketika si wanita ini menghadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia sedang dalam keadaan mengandung hasil perbuatan zina. Nah, karena kita sekarang ya, soalnya di APK selingkuh, ada ya zina. Dia mendatangi Nabi SAW dalam keadaan perutnya sudah ada isi dari hasil perbuatan zina. Dia mengandung. Kemudian dia mengatakan, ya Nabi Allah, ini lapor ya, karena Nabi itu kan pemimpin negara, sekaligus beliau fungsinya sebagai hakim. Dia sebagai pemimpin kepala pemerintahan, sekaligus sebagai hakim. Semua bisa memutuskan langsung. Maka dia lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, asabtu haddan fa'aqimhu alayya. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, aku telah berbuat sesuatu yang menyebabkan aku secara hukum Islam wajib dikenakan hukum hudud. Itu terjemahannya panjang, padahal bahasa Arabnya kata asal itu ada, tapi ketika terjemahkan jadi panjang. Aku telah berbuat sesuatu pelanggaran yaitu zina yang menyebabkan aku wajib untuk dihukum hudud. Pakai buahnya ya, hukumlah aku. Hebat begini. Berbuat zina, lapor, ya, minta dihukum. Padahal hukuman itu berat. Hukum bagi perzina yang muhsan. Muhsan itu apa? Posisinya sudah berkeluarga. Kalau istri yang sudah punya suami, ya, entah sudah punya itu suaminya sudah meninggal atau sudah, ya masa harus mengeluarkan tega. Kami masih orang masih merah, belum disusui, masa akan ibunya akan dipisahkan dari yang ini. Apa kata Rasulullah? Bawa pulang bayimu, suruh pulang wanita ini. Dia berpesan kepada yang mengantarkannya dalam riwayat yang lain lagi, tunggu sampai dia menyusui 2 tahun. Haulaini kamilaini, sampai bayi ini benar-benar disapit. Tunggu sampai 2 tahun. Waktu
Belanda Rasulullah dan kalau berzina belum saya pergi itu enggak. Dia susui sampai 2 tahun dengan sempurna, sampai si bayi ini bisa mandiri, bisa makan roti. Sebagai bukti dia sudah mandiri, dibawa dia datang dengan membawa bayinya, anaknya yang sudah umur 2 tahun ya, sudah bukan bayi lagi, sudah terletak. Kemudian ditunjukkan ya Rasulullah, ini anak saya sudah 2 tahun, saya susui dan bayi itu membawa roti dan Rasulullah melihat bayi itu bisa makan roti. Oh berarti itu sisa ketenangan. Barulah setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam ambil bayi itu beliau gendong ditunjuk oleh Rasulullah, kemudian diperintahkan oleh para petugas pelaksana hukum Islam, hukum kerajaan, maka dilaksanakan proses itu sampai meninggal dunia. Ini kejadian yang sangat langka dalam sejarah kemanusiaan. Maka setelah selesai prosesi hukum kerajaan dilaksanakan, terus ini saya sampaikan, orang yang sudah dinyatakan sah berbuat zina ini dihukum secara hukum Islam, dihukum rajam. Rajam itu apa? Dilempari batu. Dan batu yang digunakan untuk melempar, kata beliau menulis kitab ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, la kabiratan wala saghiratan, bukan batu yang besar kayak waktu fondasi rumah, batu gunung, dan tidak pula kecil seperti kerikil. Batunya sedang, dan sedangnya seperti apa, dan itu nanti para ulama ya, kalau sudah ada negara Islam baru ulama yang menentukan segi Islam, karena Islam itu semuanya ada aturan. Kenapa kok tidak besar tidak kecil? Karena kalau besar sekali lempar keluar langsung mati. Maunya yang dihukum sebenarnya maunya seperti itu. Kenapa kok tidak batu kecil? Karena batu kecil orang mati. Sumpah upaya kami. Maka ya, tidak besar dan tidak kecil. Besarnya seberapa itu dibahas dalam masalah fikih yang buruk, yang apa? Tidak terlalu penting untuk kita sampaikan pada kesempatan malam ini. Kemudian ini saya, mengapa harus dihukum penjara? Karena hati Yesus. Kenapa kok tidak dihukum tembak? Nanti kan dia juga tepat selesai ya. Kemudian yang melihat juga tepat selesai juga. Kenapa Pak hukumnya harus hukum raja? Ini hukum Islam, ini hukum Allah Subhanahu wa taala, hukum langit. Yang membuat hukum Islam adalah Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta manusia. Apa hikmahnya kata Pak? Karena ketika seseorang itu berbuat zina, ya, hubungan haram, laki dan perempuan, tidak ada ikatan syar'inya, tidak ada ikatan suami istri, berhubungan zina, yang merasakan itu. Ini karena topik ini harus saya jelaskan. Yang merasakan kenikmatannya seluruh tubuh, dari mulai kepala sampai kaki. Kecuali hubungan perbuatan zina itu dalam kondisi kemerungsung, setelah dikeroyok satpol PP, barangkali orang asing yang bawa sudah dua orang. Kemarin 6 bulan yang lalu, mungkin belum lama dalam 1-2 hari, alhamdulillah itu mana
seorang bapak dan anak perempuannya berhubungan zina timbul becak di pinggir jalan. Wah, itu kan dalam kondisi serba takut dan kurangan, tapi dalam kondisi biasa. Maka sebagai hukumannya, kalau seseorang berbuat zina yang merasakan adalah seluruh tubuhnya, maka dilempari batu itu sakit dirasakan di seluruh tubuh. Apa bukan tulisan? Bukan, begitu besar mengajarkan kita. Baik, kembali kepada saya. Maka setelah dia saudara, setelah si wanita ini dihukum mati, hukum rajam, dan sekali lagi hukum rajam itu sudah diatur di dalam syariat bagi pelaku zina lelaki dan perempuan yang sudah berkeluarga. Adapun yang belum berkeluarga, dua-duanya belum berkeluarga, maka hukum di dalam Islam dihukum cambuk, dicambuk dengan alat cambuk yang namanya kotak atau mungkin yang sejenis lain. Nah, bagaimana mencambuknya? Seberapa ukuran rotan yang digunakan mencambuk itu juga ada ketentuan syariat. Bagi cambuk orang beli sampai, ya, kemudian ukur ayam-ayamnya berapa orang itu. Di bagian mana tempatnya dicambuk itu ada. Saya pernah sedikit mendapatkan penjelasan ukuran bagaimana mencambuk di dalam Islam. Jadi contohnya begini, saya seperti ini. Jadi cara mencambuk yang digambarkan oleh ulama ini saya akan langsung penjelasannya. Itu ketika orang yang membawa cambuk untuk mencambuk orang yang dihukum, itu caranya atau ukurannya. Ketika di ketiak ini diletakkan sesuatu, buku ataupun kipas ataupun HP itu kalau jatuh, kemudian berat. Jadi ketika mencambuk itu tidak sampai di tempat ini jatuh. Berarti kalau dibuka ini kan jatuh. Berarti ada posisi seperti ini. Bukan seperti ini. Jadi sebab intinya bukan menyakitkan, tapi memberikan hukum jerat. Tidak perasaan malu ya, ditonton. Karena hukuman di dalam Islam baik rajam maupun cambuk itu disampaikan masyarakat memang diundang masyarakat untuk menyaksikan sebagai pelajaran itu. Jadi hukumnya akan jelas. Hukum malunya luar biasa. Kalau jangan pernah mendengar ataupun barangkali malah melihat atau membaca penjelasan hukum cambuk yang dilaksanakan di negeri jiran Malaysia, mereka juga menerapkan hukum cambuk. Dalam bahasa mereka bagi para penjenayah. Sebenarnya jenayah itu artinya bahasa Cina, yaitu para pelaku tindakan kriminal, baik itu mencuri, berzina dan sebagainya, dan lainnya. Mereka juga menerapkan, tapi hukum cambuk yang diterapkan di sana itu bukan dari Al-Quran, itu warisan penjajah Inggris dan sangat kejam. Kejamnya itu. Karena hukum cambuk yang dilaksanakan di sana itu alatnya bukan rotan, tulang ikan pari. Dulu ada sepan atau ikan pari. Ikan pari itu ada yang besar, ada yang kecil. Ikannya ada lepek. Walau bagaimana caranya tadi air keras atau gimana.
Itu ikan pari yang ada rinya saudara. Bagi para koruptor atau bagi para pelaku kriminal itu kadang-kadang disebutkan bahasa kita, bahasa mereka apa? Terdakwa ditetapkan hukum cambuk 5 kali cambukan. Pengen mau dicambuk rantai mau. Tapi jangan dibayangkan pakai rotan. Sebab 5 kali cambukan itu kadang-kadang tidak selesai 1 tahun, bukan langsung 5 kali disambut orang. Karena cambuk di mereka itu ketika dipukulkan begini, tes, cek, nangkep itu, ditarik, keluar. Itu bukan hukum Islam. Itu undang-undang Inggris karena mereka jajahan Inggris. Nanti setelah sekali cambuk, cek, tarik, itu ada dokter medis datang di dunia. Berdoa Allahumma ighfirlah warhamha wa'afiha wa'afiha. Ini mengundang penasaran sebagai sahabat. Di antaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nasihathum. Kata beliau saudara, wahai Umar, ketahuilah, si wanita ini sudah bertaubat kepada Allah, sudah mohon ampun kepada Allah. Buktinya apa? Dia siap direjam. Itu bukti dia bertaubat. Siap dihukum dengan hukum Islam. Itu bukti dia bertaubat. Dia wanita ini telah bertaubat yang kalah, yang setelah itu nyawanya akan melayang. Dan semua itu dilaksanakan karena dia ingin bertaubat dengan taubat yang nasuh. Nasuh sesungguhnya karena Allah SWT. Hadis riwayat Muslim. Kalau Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, di sini oleh Imam Nawawi, yang penting telah pernah berkeluarga, maka wajib hukumnya dibaca secara hukum Islam. Dan hukum ini pernah ada sejarahnya di dalam Al-Quran, ayat yang menyebutkan tentang wajibnya hukum rajam. Namun dalam perjalanan, ayat yang menyatakan wajibnya rajam di dalam Al-Quran, lelaki dan perempuan, sekali lagi ini merupakan perbuatan yang langka pada zaman kami. Para ulama menyatakan zina yang dimaksudkan sekarang di kita ini nggak paham. Surada harus ada 4 saksi, dan 4 saksi itu menyaksikan dengan mata telanjang, bukan cuma lihat video. Rekaman itu nggak laku. Ini loh, kiriman WhatsApp gak laku. Kalau begitu maknanya memang begitu hukum Islam. Jadi hukum Islam itu gak sembarangan hukum. Ada protap yang sangat ketat, aturan yang sangat ketat. Bahkan orang yang menyatakan orang yang berzina tanpa bawa bukti mati yang dicambuk, tidak boleh sembarangan. Kalau orang berkaya satu ada hubungan telepon antara dia, bisa. Maka harus ada 4 orang saksi yang menyaksikan ketika itu terjadi. Doanya kan, masuk ya diikuti, kemudian yang masuk hotel diikuti. Itu dilarang. Allah melarang wala tajassasu, jangan kalian ngiteli. Maka di dalam Islam yang namanya rumah itu dijaga kehormatannya. Kita tidak boleh ngiteli sampai ngintek-ngintek, tidak boleh. Dan ngintek semua itu injen. Maka para ulama menyatakan kalau ada orang ngintek ke dalam rumah kita, nginjen kita tahu, kemudian kita culak matanya, dalam hukum Islam kita tidak salah. Bahkan orang itu nanti akan berlanjut pada hukum yang berikutnya. Itu hak
Nah, itulah hukum Islam. Karena privasi manusia di dalam Islam terjaga. Itu dalam dalam. Di samping saya katakan tadi, pada situasi korupsi, manusia sudah merasa terjaga oleh sang penjaga langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketakwaan luar biasa. Meskipun sudah seperti itu pun terjadi zina, nah itulah maka sebagai contoh untuk panduan bagi umat. Maka usikum wa iyaya nafsillahi. Ada satu kaidah di dalam Islam mengaturkan ya, ini tadi memang sekarang misalnya muncul, jadi jangan merasa gereja terus. Bocahnya Android atau bocahnya. Saya keluar dari masjid pengajian di Samparin lagi di Amerika. Keluar dari masjid 8 menit. Tunggu tekan makan baru masuk air keluar dari. Jadi mungkin pengajian kita yang harus secara walau pas bulannya. Terakhirnya tidak bisa tepat langsung menunggu. Saya lebih dulu itu penting. Maka para ulama membuat satu kaidah. Kaidahnya apa? Yang disebut sadun daro'ih. Sadun daro'ih. Sadun daro'ih itu apa? Yaitu ketentuan-ketentuan di dalam Al-Quran dan Sunnah, ada di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah, yang fungsinya, yang manfaatnya untuk membentengi manusia supaya tidak terjerumus kepada hal yang diharamkan. Sebab kalau sudah terjerumus berlaku, wah itu rentetan setelah itu untuk RWT, ubah. Contohnya jangan zina. Allah sudah mengaturkan wala taqrabul zina. Jangan dekat-dekat. Kalau sudah terjadi nanti susah yang akan dihukum, apalagi ketika kita berada di tempat yang untuk melaksanakan hukum itu nggak ada sarannya orang dari luar. Kita tidak bisa melaksanakan hukum macam dari negara Islam. Iman mati kata Rasulullah. Ini memang banyak pelanggaran sehingga ketika sudah terjadi perbuatan zina, wah ditutup-tutupi. Banyak kan anak lahir dari hubungan adik beradik itu dari Palaki. Dan kita sudah itu di zaman yang rusak kayak ini. Orang umur 10 tahun sudah dewasa sebelum waktunya. Umurnya 10 tahun. Karena dia mengkonsumsi hal yang itu tidak boleh. Kalau orang dewasa pun itu tidak dibolehkan juga. Bukan berarti yang dewasa bebas, itu tidak ada.